Selamat pagi, perkenalkan nama saya Edil Burgasanul, NIM 20030300079, kelas C semester 2 jurusan Sosiologi. Baik, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Sosiologi Klasik tentang bagaimana latar historis, latar ilmiah, dan konsep-konsep penting dari 4 tokoh. Yang pertama, Auguste Comte. Yang kedua, Emil Durkheim. Yang ketiga, Max Weber. Dan yang keempat, Karl Marx. 1. Auguste Comte. Auguste Comte dinobatkan sebagai bapak sosiologi. Berkat teori dan pengetahuannya, sosiologi bisa menjadi ilmu yang lepas dari ilmu filsafat. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, Auguste Comte lahir pada 19 Januari 1798 di Montpellier, Prancis, dan meninggal dunia pada 5 September 1857 di Paris. Ia dinobatkan sebagai bapak sosiologi dunia karena dari Comte, kata-kata sosiologi pertama kali digunakan. Masa hidup Auguste Comte. Ayah Comte, Louis Comte, merupakan seorang pejabat, dan ibunya Rosalie Boyard merupakan seorang yang sangat taat agama. Comte termasuk seorang yang dewasa sebelum waktunya. Pasalnya di usia dini dia harus ikut menentang republikanisme dan skeptisisme yang terjadi di Prancis. Comte kemudian masuk sekolah pada 1814 di Paris. Sekolah tersebut dulunya untuk melatih insinyur militer, namun kemudian diubah menjadi sekolah umum untuk pengetahuan yang umum. Hanya bertahan 2 tahun, Comte harus berpindah sekolah pada 1816. Di sana tempat baru Comte mendapatkan ilmu pengetahuan matematika dan jurnalistik. Comte juga menghabiskan waktu dengan membaca buku filsafat dan sejarah. Dirinya sangat tertarik dengan para pemikiran beberapa tatanan dalam sejarah manusia. Di Paris, Comte mendapatkan seorang teman, yaitu Henri dan Saint-Simon, seorang reformis sosial Prancis dan salah satu pendiri sosialisme. Comte dan Saint-Simon memiliki pemikiran yang sama. Bahkan beberapa artikel dari Comte diterbitkan oleh Saint-Simon. Seiring berjalannya waktu, Comte merasa berbeda, tujuan terlebih memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan Saint-Simon. Tahun 1826, Comte mulai melakukan pengenalan ilmu sistem filsafat positif. Bahkan pada 1828 hingga 1829, dirinya berhasil mempublikasi filosofi positif pada sebuah buku yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Dari tahun 1832 hingga 1842, Comte merupakan seorang pengajar dan penguji di beberapa sekolah. Namun pada tahun-tahun terakhir dirinya bertengkar dengan pihak sekolah dan harus kehilangan pekerjaannya. Comte menikahi Caroline Massin pada 1825, namun pernikahan itu dikandas di tahun 1842. Kehidupan Comte kemudian didukung penuh oleh murid-muridnya di Prancis. Comte menghabiskan waktunya dengan menyusun beberapa karya besar lainnya. Bahkan dirinya menyelesaikan formula sosiologinya. Seluruh karyanya menekankan moralitas dan kemajuan moral sebagai pengetahuan dan upaya manusia, sekaligus memberikan penjelasan tentang pemerintahan atau organisasi politik yang diperlukan. Tulisannya kemudian diteliti dan disebarkan secara luas di seluruh Eropa. Banyak intelektual yang kemudian menerjemahkan dan mengumumkan karyanya. Comte meninggal dunia karena penyakit kanker yang dideritakan pada tahun 1857. Di lingkungannya, Comte terkenal dengan pribadi yang keras kepala dan egois. Namun hal itu diseimbangkan dengan semangatnya untuk kesejahteraan manusia melalui ide-ide pemikirannya. Pemikiran Comte. Comte pengembangan pengetahuan manusia baik perseorangan maupun secara keseluruhan. Melalui 3 zaman baginya, perkembangan menurut 3 zaman ini merupakan hukum yang tetap. Yang pertama, zaman teologis. Zaman ini, di mana manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam dapat kuasa adik kodrati yang mengatur fungsi dan gerak gejala tersebut. Di sini orang-orang percaya bahwa mereka berada pada tingkatan yang lebih tinggi dan pada makhluk-makhluk insan biasa.
Pada zaman teologis ini dibagi menjadi 3, yaitu animisme, politeisme, dan monoteisme. Yang kedua, zaman metafisis. Pada zaman ini, manusia hanya sebagai tujuan pergeseran dari tahap teologis. Sifat yang khas adalah kekuatan yang tadinya bersifat adikodrati, diganti dengan kekuatan yang memiliki pengertian abstrak yang diintegrasikan dengan alam. Yang ketiga, zaman positif. Zaman ini dianggap Comte sebagai zaman tertinggi dari kehidupan manusia. Pada zaman ini, manusia membatasi diri dalam penyelidikannya fakta-fakta yang ada. Atas dasar observasi dan menggunakan rasionya, manusia berusaha menetapkan relasi atau hubungan persamaan sesuai urutan yang terdapat antara fakta. Yang kedua, Émile Durkheim. Émile Durkheim beliau lahir di Epinal, Prancis Timur tahun 1858. Ia adalah seorang pemeluk Katolik meskipun ayahnya adalah seorang petinggi Yahudi. Namun kemudian ia memilih untuk tidak mau menahu tentang Katolik. Ia lebih menaruh perhatian pada masalah moralitas, terutama moralitas kolektif. Durkheim terkenal sebagai sosiolog yang brilian dan memiliki latar belakang akademis dalam ilmu sosiologis. Dengan mengikuti tradisi yang digariskan oleh Saint-Simon pada tahun 1760 sampai 1825. Durkheim adalah seorang murid yang ragu-ragu, tetapi dari Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857, perintis positivisme Prancis yang menciptakan kata sosiologi. Pada usia 21 tahun, ia masuk pendidikan di École Normale Supérieure. Dalam waktu singkat, ia membaca Renaud Houvier, Neo-Kantian, yang sangat dipengaruhi demikian Saint-Simon d'Auguste Comte dan bahkan melahap karya-karya Comte sendiri. Disertainya The Division of Labor in Society yang diterbitkan tahun 1893. Memaparkan konsep-konsep evolusi sejarah moral atau norma-norma tertib sosial, serta menetapkan krisis moral yang hebat dalam masyarakat modern. Itu pemikiran Durkheim secara umum memberikan landasan dasar bagi konsep-konsep sosiologi melalui kajian-kajiannya terhadap elemen-elemen pembentuk kohesi sosial, pembagian kerja dalam masyarakat, implikasi dari formasi sosial yang melahirkan gejala anomie, dan nilai-nilai kolektif termasuk juga tentang aksi dan interaksi individu dalam masyarakat. Metode-metode yang digunakan di Émile Durkheim. Yang pertama, metode sosiologi. Dalam The Rule of Sociological Method, ia berpendapat bahwa para teoretikus sosial memakai sikap ilmuwan yang mengamati dengan mengambil jarak tanpa prasangka terhadap kenyataan sosial yang tidak diketahui. Dalam bab ini pertama, dari Rule, ia mendefinisikan fakta sosial sebagaimana cara-cara bertindak, berpikir, dan merasa yang berada di luar individu dan dimuati dengan sebuah kekuatan memaksa, yang karenanya hal-hal ini untuk mengontrol individu itu. Durkheim menekankan bahwa tugas sosiologi adalah mempelajari apa yang dia sebut sebagai fakta-fakta sosial, asumsi umum yang paling fundamental yang mendasari pendekatan Durkheim terhadap individu serta perilakunya adalah bahwa fakta-fakta sosial itu dan mempengaruhi kesadaran individu serta perilakunya yang berbeda dari karakteristik psikologi, biologis atau karakteristik individu lainnya. Selain itu, fakta-fakta sosial dapat dipelajari dengan metode-metode empirik karena fakta-fakta sosial merupakan benda dan harus diperlakukan sebagaimana benda. Menurut Durkheim, bahwa fakta sosial merupakan kekuatan dan struktur yang bersifat eksternal dan memaksa individu. Studi tentang kekuatan dan struktur berkala luas ini, misalnya hukum yang melembaga dan keyakinan moral bersama dan pengaruhnya terhadap individu yang menjadi sasaran studi banyak teoritas sosiologi di kemudian hari, atau misalnya Person. Le Suicide karya Émile Durkheim. Dalam bukunya yang berjudul Suicide 1897 sampai 1951, Durkheim berpendapat bahwa bila ia dapat menghubungkan perilaku individu seperti bunuh diri
itu dengan sebab-sebab sosial fakta sosial, maka ia akan menciptakan alasan meyakinkan tentang pentingnya disiplin sosiologi. Yang kedua, karakteristik dan tipe fakta sosial. Menurut Durkheim, bahwa fakta sosial memiliki karakteristik. Pertama, gejala sosial yang bersifat eksternal terhadap individu. Misalnya bahasa sistem moneter, norma-norma profesional. Yang kedua, bersifat memaksa individu. Dalam hal ini, individu dipaksa, dibimbing, diyakini, didorong, atau dengan cara tertentu dipengaruhi oleh berbagai tipe fakta sosial dalam lingkungan sosialnya. Yang ketiga, bersifat umum atau terbesar secara meluas dalam satu masyarakat. Dengan kata lain, fakta sosial itu merupakan milik bersama, bukan sifat individu perseorangan. Sifat umum ini bukan sekadar hasil penjumlahan beberapa fakta sosial lainnya, antara lain angka perkawinan, angka bunuh diri, dan angka mobilitas. Selanjutnya, totemisme dilihatkan sebagai tipe khusus fakta sosial non-material sebagai bentuk kesadaran kolektif. Akhirnya Durkheim menyimpulkan bahwa masyarakat dan agama, atau lebih umum lagi, kesatuan kolektif adalah satu sama. Agama adalah cara masyarakat memperlihatkan dirinya sendiri dalam bentuk fakta sosial non-material. Masalah sosial, dan ia juga meyakini bahwa agama adalah hal paling primitif dari segala fenomena sosial. Semua manifestasi lain dalam aktivitas kolektif berasal dari agama dan melalui berbagai transformasi secara berturut-turut, antara lain mengangkut hukum moral, seni, bentuk politik. Bahkan ikatan keluarga merupakan salah satu ikatan yang bersifat religius. Yang ketiga, tipe struktural sosial. Solidaritas menunjukkan pada suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama, yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Ikatan ini lebih mendasar daripada hubungan kontraktual yang dibuat atas persetujuan rasional. Yang keempat, integrasi sosial dan angka bunuh diri atau suicide. Durkheim memandang bunuh diri sebagai fakta sosial, bukan fakta individu. Proposisi dasar yang digunakan adalah bunuh diri adalah bahwa angka membedakan tiga jenis tipe bunuh diri. Di antaranya, yang pertama, bunuh diri egoistik merupakan hasil dari suatu tekanan yang berlebih-lebihan pada individualisme atau kurangnya ikatan sosial yang cukup dengan kelompok sosial. Jadi orang Protestan memiliki angka bunuh diri yang lebih tinggi daripada Katolik, karena kepercayaan mereka mendorong individualisme yang lebih besar, dan ikatan komunal dalam gejala Protestan lebih lemah. Yang kedua, bunuh diri altruistik merupakan hasil dari suatu integritas sosial yang terlampau kuat. Tingkat integrasi yang tinggi itu menekan individualitas pada titik di mana individu kedudukannya sendiri. Sebaliknya, individu itu diharapkan tunduk sepenuhnya terhadap kebutuhan atau tuntunan-tuntunan kelompok, yang menempatkan setiap keinginan individu pada posisi lebih rendah, yang mengurangi kesejahteraan kelompok dan mengganggu kehidupan. Bunuh diri altruistik dapat merupakan hasil salah satu dari dua kondisi. Pertama, norma-norma kelompok mungkin menuntun pengorbanan kehidupan individu. Sebagai contoh, bunuh diri di kalangan pilot-pilot yang bertugas dalam Angkatan Utara Jepang selama Perang Dunia Kedua. Yang kedua, norma-norma kelompok itu dapat menuntut pelaksanaan tugas-tugas yang begitu berat untuk dapat dicapai, sehingga individu-individu itu mengalami kegagalan walaupun sudah menunjukkan usaha yang paling optimal. Contohnya, para perwira militer yang menderita kekalahannya mempunyai angka bunuh diri yang tinggi, dan lebih tinggi dalam kenyataannya tidak dapat dibandingkan dengan serdadu-serdadu bawahannya, karena identifikasi mereka dengan kemiliterannya. Yang ketiga, bunuh diri anomik, muncul dari tidaknya adanya pengaruh bagi tujuan dan aspirasi individu. Dalam kondisi yang normal dan stabil keinginan individu. Dalam kondisi yang normal dan stabil keinginan individu dijamin oleh norma-norma yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang umum. Norma-norma pengatur ini menjamin bahwa keinginan individu dan aspirasi pada umum sebanding dengan alat-alat yang tersedia. Yang keempat, bunuh diri fatalistik. Bunuh diri
fatalistik, atau bunuh diri yang dilakukan seseorang karena adanya kondisi yang sangat tertekan, dengan adanya aturan, norma, keyakinan, dan nilai-nilai dalam menjalani interaksi sosial, sehingga orang tersebut kehilangan kebebasan dalam hubungan sosial tersebut. Kebaikan dari anomik ketika seorang terlalu diatur, ketika masa depan mereka tanpa ampun diblokir dan nafsu kekerasan tersedak oleh disiplin menindas. Hal ini terjadi dalam masyarakat terlalu menindas, menyebabkan orang lebih memilih untuk mati daripada melakukan hidup dalam masyarakat mereka. Ini adalah alasan yang sangat langka bagi orang untuk mengambil kehidupan mereka sendiri, tapi contoh yang baik akan berada dalam penjara. Beberapa orang mungkin lebih memilih untuk mati daripada di penjara dengan menyalahgunakan konstan dan peraturan yang berlebihan, melarang mereka mengejar keinginan mereka. Yang ketiga, Max Weber. Beliau terkenal sebagai teori-teori sosialnya. Ia juga merupakan ahli sosial, ekonomi, serta sejarah dari Jerman. Mengenai profil Max Weber, beliau lahir di Erfurt, Jerman, 21 April 1864. Berasal dari keluarga kelas menengah. Perbedaan penting antara kedua orang tuanya berpengaruh besar terhadap orientasi intelektual dan perkembangan psikologi Weber. Ayahnya seorang birokrat yang berkedudukan politiknya relatif penting dan menjadi bagian dari kekuasaan politik yang mapan, dan sebagai akibatnya menjauhkan diri dari setiap aktivitas dan idealisme yang memerlukan pengorbanan pribadi atau yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kedudukan dalam sistem. Lagi pula, sang ayah adalah seorang yang menyukai kesenangan duniawi, dan dalam hal ini juga dapat berbagai hal lainnya ia bertolak di belakang istrinya. Ibu Max Weber adalah seorang Calvinis yang taat, wanita yang berupaya menjalani kehidupan prihatin, ascetis tanpa kesenangan, seperti yang sangat menjadi dambaan suaminya. Perhatiannya kebanyakan tertuju pada aspek kehidupan akhirat. Ia terganggu oleh ketidaksempurnaan yang dianggap menjadi pertanda bahwa ia terganggu oleh ketidaksempurnaan yang dianggap sebelum menjadi orang pertanda bahwa ia tidak ditakdirkan akan mendapat keselamatan di akhirat. Perbedaan mendalam antara kedua pasangan ini menyebabkan ketegangan perkawinan mereka, dan ketegangan ini berdampak besar terhadap Weber. Setelah kuliah 3 semester, Weber meninggalkan Heidelberg untuk dinas militer di tahun 1884. Ia kembali ke Berlin, ke rumah orang tuanya, dan belajar di Universitas Berlin. Ia tetap di sana hampir 8 tahun untuk menyelesaikan studi hingga mendapat gelar PhD dan menjadi pengacara dan mulai mengajar di Universitas Berlin. Dalam proses ini, minatnya bergeser ke ekonomi, sejarah, dan sosiologi yang menjadi sasaran perhatiannya selama sisa hidupnya. Selama 8 tahun di Berlin, kehidupannya masih tergantung pada ayahnya, suatu keadaan yang segera yang tak disukainya. Pada waktu ia bersamaan beralih lebih mendekati nilai-nilai ibunya, dan antipatinya terdapat meningkat. Ia menempuh kehidupan perhatian dan memusatkan perhatian sepenuhnya untuk studi pada 1897. Sebagian kekuatan dipulih di tahun 1903, tapi baru pada 1904 ketika ia memberikan kuliah pertamanya di Amerika, yang kemudian berlangsung selama 6,5 tahun. Weber mulai mampu kembali aktif dalam kehidupan akademis tahun 1904, dan 1905 ia menerbitkan salah satu karya terbaiknya. Yang keempat, Karl Marx. Beliau lahir pada 5 Mei 1818 di Trier, Tenggara Jerman, dan wafat pada 14 Maret 1883 di London. Ia berasal dari keluarga kelas menengah dan menikahi yang berjenis Jenny yang berasal dari keluarga kelas atas. Marx menjadi seorang radikal sejak memasuki dunia kekeliruan pada tahun 1835. Ia pun banyak mengeluarkan karya-karyanya bersama Engels. Sejak tahun 1845, pada masanya Marx mengusulkan sekolah pabrik yang diharapkan bisa menyejahterakan kaum anak dan remaja buruh. Masa kecil seorang Karl Marx. Marx lahir pada 5 Mei 1818 di kota
Trier, wilayah tenggara Jerman, yang saat itu masih menjadi bagian dari provinsi Rheinland-Pfalz, kerajaan Prusia. Ia dilahirkan dalam kondisi keluarga kelas menengah. Marx merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara. Meski berasal dari keluarga turunan Yahudi, pada tahun 1818, sang ayahnya yang bernama Heinrich Marx memutuskan untuk dibaptis menjadi seorang Kristen di usia 36 tahun. Ibunya Heinrich dan Marx ini dibaptis setelah ayah wafat. Sang ayah Heinrich merupakan seorang pengacara yang cukup sukses di Prusia. Ia merupakan seorang aktivis reformasi pada masanya. Keputusan Heinrich untuk memeluk agama Kristen ini pun tak lepas dari peraturan dan pada tahun 1815 yang melarang orang Yahudi menduduki posisi krusial di masyarakat. Karya-karya Marx selama hidupnya. Yang pertama, tesis tentang Feuerbach Marx 1845. Yang kedua, kemiskinan filsafat Marx 1847. Yang ketiga, kerja upaya dan kapital Marx 1847. Yang ketiga, manifesto Partai Komunis Marx dan Engels 1848. Yang berikut, upah harga dan laba Marx 1865. Yang berikut, masalah perumahan Engels 1872. Yang terakhir, Kapital 1, Kapital 2, Kapital 3, Marx 1867 sampai 1894. Marx dan ide-ide sekolah pabriknya. Pada masanya, Marx juga sangat aktif untuk membentuk kurikulum yang lebih bagi anak-anak buruh. Zaman dulu, anak-anak usia muda dari 9 sampai 12 tahun sudah diwajibkan bekerja di pabrik-pabrik. Untuk itulah dalam bukunya yang berjudul Kapital, Marx menuangkan ide-idenya untuk membuat sistem penuh paruh waktu bagi mereka anak buruh. Marx berharap anak-anak itu bisa bekerja tapi tetap bisa melanjutkan sekolahnya. Namun sayangnya kapitalis dan pemerintahan pada masa itu tidak terlalu menggubris ide paruh waktu Marx ini. Mereka mengatakan lebih banyak kos yang keluar untuk menyewa 2 shift anak buruh. Akibatnya banyak anak yang buruh dipecat bila bekerja sambil sekolah. Wafatnya Karl Marx. Marx pun meninggal di London pada 14 Maret 1883 karena penyakit rendan selaput dada. Ia dimakam di London dan hanya ditandai batu sederhana. Kemudian pada tahun 1954, Partai Komunis Inggris mendirikan monumen besar yang dihiasi patung Marx. Sampai saat ini ada niasan besar yang bisa kita lihat kalau berkunjung ke Inggris. Kooperian nisan itu diberikan kalimat pelengkap dari manifesto komunis, yaitu kaum bunuh diri sedunia bersatulah.